Sore, Bu Igati dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan membahas materi mengenai desain penelitian eksperimen. Oke, berikut adalah anggota kelompok kami. Selanjutnya yaitu topik bahasan. Nah, topik bahasan yang akan kelompok kami bahas yaitu yang pertama ada definisi penelitian desain eksperimen. Lalu yang kedua ada jenis variabel yang termasuk ke dalam penelitian desain eksperimen. Yang ketiga yaitu faktor-faktor yang dapat mengancam validitas internal. Yang keempat yaitu ada ciri-ciri penelitian desain eksperimen. Yang kelima karakteristik penelitian desain eksperimen. Yang keenam ada bentuk-bentuk penelitian desain eksperimen. Yang ketujuh ada langkah-langkah penelitian desain eksperimen. Baik, yang pertama, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu penelitian desain eksperimen. Nah, secara sederhananya, penelitian eksperimen merupakan penelitian yang digunakan untuk melihat adanya hubungan sebab dan juga akibat. Berbeda dengan penelitian deskriptif atau survei yang hanya menggambarkan kondisi, penelitian eksperimen secara sengaja memberikan perlakuan tertentu kepada subjek penelitian. Nah, perlakuan ini bisa berupa metode pembelajaran, media pembelajaran, atau strategi pengajaran tertentu. Dan dalam konteks pendidikan, misalnya sang peneliti ingin mengetahui apakah penggunaan model pembelajaran tertentu itu benar-benar berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti tidak cukup hanya mengamati, tetapi perlu membandingkan antara kondisi sebelumnya dan juga kondisi sesudah perlakuan, atau membandingkan dengan kelompok lain. Oleh karena itu, penelitian eksperimen dilakukan dalam kondisi yang terkendali. Artinya, peneliti berusaha mengontrol faktor-faktor yang lain di luar perlakuan. Jadi seperti materi ajar, waktu pembelajaran, atau bahkan karakteristik peserta didik. Agar hasil penelitian benar-benar mencerminkan pengaruh dari perlakuan yang diberikan dalam desain penelitian eksperimen, umumnya terdapat kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, di mana kelompok eksperimen adalah kelompok yang menerima perlakuan, sedangkan kelompok kontrol berfungsi sebagai pembanding dan tidak menerima perlakuan yang sama. Nah, dengan adanya kelompok kontrol ini, peneliti nantinya dapat menilai apakah perubahan yang terjadi memang disebabkan oleh perlakuan atau disebabkan oleh faktor lain. Desain penelitian eksperimen dianggap sebagai desain penelitian yang memiliki tingkat kekuatan dan juga validitas internal. Ya, jadi desain ini tuh memiliki validitas dan juga internal yang tinggi. Karena peneliti memiliki kontrol yang jelas terhadap variabel penelitian. Nah, hal inilah yang membuat desain eksperimen banyak digunakan untuk menguji efektivitas inovasi pembelajaran di bidang pendidikan nantinya. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa desain penelitian eksperimen ini dalam pendidikan merupakan desain penelitian yang sistematis dan terencana yang bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh suatu perlakuan terhadap hasil belajar peserta didik. Next, selanjutnya. Lalu, di sini saya akan menjelaskan beberapa desain penelitian eksperimen berdasarkan beberapa pandangan ahli. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa meskipun reaksinya itu berbeda-beda, namun para ahli memiliki inti pemahaman yang sama tentang penelitian eksperimen ini. Yang pertama ada menurut Ari Kunto. Di sini Ari Kunto menjelaskan bahwa penelitian eksperimen merupakan penelitian di mana peneliti secara sengaja menimbulkan suatu kondisi tertentu, kemudian melihat akibat yang ditimbulkan dari kondisi tertentu. Artinya, dalam penelitian eksperimen ini, peneliti tidak menunggu kejadian terjadi secara alami, tetapi justru merancang kondisi atau perlakuan sejak awal. Hal ini itu dapat menegaskan bahwa eksperimen itu sangat berkaitan dengan kesengajaan dan juga perencanaan penelitian.
Dan sementara itu ada Frankel dan Wallen, di mana mereka menekankan bahwa penelitian eksperimen memungkinkan peneliti memanipulasi variabel secara langsung untuk menguji hubungan kausal atau hubungan sebab dan juga akibat antar variabel. Dari pandangan ini terlihat bahwa fokus utama penelitian eksperimen bukan hanya pada perlakuannya, tetapi juga pada pembuktian hubungan sebab akibat secara ilmiah, bukan sekedar dugaan. Lalu berbeda lagi dengan Burke dan Gall, di mana mereka menekankan bahwa penelitian eksperimen ini memiliki tingkat validitas ilmiah yang tinggi. Hal ini disebabkan karena adanya pengendalian yang ketat terhadap variabel-variabel yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Dengan kata lain, semakin baik pengendalian variabel dalam penelitian eksperimen nantinya, maka hasil penelitian akan semakin dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara akademik. Jika ketiga pandangan ini kita gabungkan, dapat disimpulkan bahwa penelitian eksperimen itu memiliki 3 karakter utama. Yang pertama, adanya perlakuan yang disengaja, lalu yang kedua, adanya manipulasi dan pengujian hubungan sebab akibat, dan yang ketiga adanya pengendalian variabel untuk menjaga validitas hasil penelitian. Nah, ketiga aspek inilah yang menjadikan desain penelitian eksperimen itu nantinya sebagai desain penelitian yang paling kuat secara metodologis, khususnya dalam penelitian pendidikan. Oleh karena itu, dalam penelitian pendidikan, desain eksperimen ini itu sangat relevan digunakan ketika peneliti ingin menguji efektivitas suatu inovasi pembelajaran secara objektif dan juga berbasis data nantinya. Next. Lalu ada jenis-jenis variabel. Nah, kita juga perlu mengetahui jenis-jenis variabel dalam penelitian desain eksperimen ini. Yang pertama itu ada variabel bebas, yaitu variabel ini merupakan variabel perlakuan variabel yang sengaja diberikan atau dimanipulasi variabel bebas. Mohon maaf. Nah, variabel ini itu variabel yang disengaja diberikan atau dimanipulasi oleh peneliti untuk melihat pengaruhnya nantinya terhadap variabel lain. Menurut Trijahco, Denny Susilo dalam Purwanto itu atau dalam penelitiannya mereka mengatakan bahwa variabel bebas itu merupakan variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan perubahan pada variabel terikat. Namun dalam konteks pendidikan, misalnya jika kita meneliti pengaruh model pembelajaran berbasis proyek terhadap hasil belajar, maka model pembelajaran berbasis proyek itulah yang menjadi variabel bebas karena variabel tersebut yang kita uji itu pengaruhnya. Lalu yang kedua itu ada variabel terikat atau dependent. Variabel ini merupakan variabel hasil atau dampak yang dipengaruhi oleh variabel bebas tadi. Dalam penelitian eksperimen, variabel terikat ini biasanya menjadi fokus utama karena disinilah kita melihat apakah perlakuan yang diberikan benar-benar memberikan perubahan. Melanjutkan contoh yang sebelumnya tadi sudah saya berikan, jika variabel bebasnya itu merupakan model pembelajaran, maka hasil belajar siswa atau nilai tes siswa itu dapat menjadi variabel terikatnya. Artinya variabel terikat adalah akibat dari respon dari perlakuan yang sudah kita berikan. Lalu yang ketiga ada variabel kontrol. Variabel kontrol ini merupakan variabel yang sebenarnya juga dapat mempengaruhi variabel terikat. Tetapi dalam penelitian eksperimen ini variabel tersebut dibuat tetap atau dikendalikan. Kenapa? Ini memiliki tujuan. Jadi tujuannya agar variabel tersebut tidak mengganggu hasil penelitian dan tidak menimbulkan bias. Seperti itu. Nah, misalnya dalam penelitian pembelajaran, faktor seperti waktu belajar, materi yang digunakan, atau jumlah jam pelajaran itu bisa saja mempengaruhi hasil belajar. Maka faktor tersebut perlu dikontrol agar tidak mempengaruhi hasil penelitian.
Dengan adanya variabel kontrol ini, validitas internal penelitian menjadi lebih terjaga atau lebih terarah gitu. Lalu yang keempat, variabel moderator. Nah, variabel moderator itu merupakan variabel yang mempengaruhi kuat atau lemahnya hubungan antara variabel bebas dan juga variabel terikat itu tadi. Artinya, variabel moderator tidak langsung menjadi penyebab utama, tetapi dapat memperkuat atau memperlemah pengaruhan variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebagai contoh, dalam penelitian pengaruh model pembelajaran terhadap hasil belajar, motivasi belajar siswa bisa menjadi variabel moderatornya, karena bisa saja model pembelajaran tertentu lebih efektif pada siswa yang memiliki motivasi tinggi dibandingkan siswa dengan motivasi rendah. Nah, jadi variabel moderator ini, teman-teman, itu membantu peneliti memahami bahwa hubungan sebab akibat tidak selaku berlaku sama pada semua kondisi. Dengan memahami keempat jenis variabel ini tadi, teman-teman, kita bisa melihat bahwa penelitian eksperimen itu tidak hanya sekedar memberikan perlakuan, tetapi juga melibatkan pengaturan dan pengendalian variabel secara sistematis agar hasil penelitian itu nanti benar-benar mencerminkan hubungan sebab dan akibat yang valid. Next. Sebelumnya saya mohon maaf teman-teman apabila teman-teman terganggu dengan suara pengumuman dari masjid. Semoga teman-teman bisa mendengarkan suara saya dengan baik dan jelas. Baik. Kita lanjut pada pembahasan mengenai faktor-faktor yang mengancam validitas internal penelitian eksperimen. Validitas internal ini mengacu pada sejauh mana perubahan pada variabel dependen itu benar-benar disebabkan oleh perlakuan yang diberikan, bukan dari faktor lain. Nah, jadi ada beberapa atau ada 6 faktor yang mempengaruhi atau yang mengancam validitas internal. Yang pertama ada histori atau sejarah. Histori atau sejarah ini merupakan kejadian-kejadian tertentu yang terjadi antara pengukuran pertama atau pretest dan kedua atau posttest, selain variabel-variabel yang dieksperimenkan atau treatment. Nah, kemudian yang kedua adanya maturation atau kematangan, yaitu di mana sebuah proses perubahan atau kematangan ini di dalam diri subjek yang terjadi selama berlangsungnya eksperimen. Dan yang ketiga ada efek testing. Efek testing ini merupakan efek yang ditimbulkan hasil pengukuran pertama atau pretest terhadap hasil pengukuran kedua atau posttest. Ya, jadi ini merupakan efek yang ditimbulkan gitu. Lalu yang keempat, instrumentation, yaitu efek yang ditimbulkan akibat perubahan cara pengukuran, perubahan pengamat yang dapat membuat perubahan hasil pengukuran. Jadi nanti ini berpengaruh pada hasil pengukuran di akhir. Lalu selection, yaitu adanya bias di dalam menentukan responden untuk kelompok eksperimen atau kelompok yang diberikan perlakuan dan kelompok kontrol. Nah, yang terakhir ini adanya mortality. Mortality ini yaitu sebuah fenomena kehilangan subjek baik pada kelompok eksperimen maupun kelompok pembanding nanti, yaitu adanya pengurangan subjek ketika dilakukan pengukuran terhadap dampak eksperimen atau perlakuan. Begitu teman-teman. Next. Oke, selanjutnya, apa saja sih hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menjamin validitas sebuah penelitian pada eksperimen? Nah, validitas dalam eksperimen merujuk pada sejauh mana hasil penelitian ini benar-benar disebabkan oleh variabel independen yang dimanipulasi dan bukan oleh faktor lain. Nah, jadi ada 4 faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada validitas internal, lalu yang kedua ada
validitas eksternal, yang ketiga validitas konstruks, dan yang terakhir ada validitas statistik. Nah, jadi yang pertama ini ada validitas internal. Nah, validitas internal ini mengacu pada sejauh mana sih perubahan yang terjadi pada variabel terkait dan benar-benar disebabkan oleh variabel bebas yang kita berikan perlakuannya, bukan dari faktor lain atau di luar kendali peneliti. Nah, cara menjaganya nih dengan melakukan randomisasi agar tidak ada bias dalam pemilihan subjek, lalu mengontrol variabel perancu agar tidak mempengaruhi hasil. Lalu selanjutnya yaitu menggunakan kelompok kontrol sebagai pembanding. Nah, memastikan alat ukur untuk atau dalam pretest dan post-test tetap konsisten. Nah, contohnya ini yaitu adalah seorang guru ingin meneliti nih, apakah metode belajar dengan menggunakan video animasi lebih efektif dibanding dengan ceramah. Nah, untuk dalam nilai ujian siswa. Nah, validitas internal ini terjaga ya jika guru memastikan kedua kelompok mendapat materi yang sama, jam belajar yang sama, dan guru yang sama. Nah, jika terjadi atau adanya kelompok video animasi yang juga mengikuti les private di luar sekolah, maka validitas internalnya sudah terganggu karena peningkatan nilainya itu bisa terjadi karena adanya les private dan bukan karena video animasinya. Jadi kayak kita tuh les tapi yang satunya tidak les gitu. Lalu yang kedua yaitu ada validitas internal. Nah, maksudnya ada validitas eksternal. Nah, validitas eksternal ini berkaitan dengan sejauh mana hasil penelitian kita bisa digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas atau ke situasi di luar penelitian. Nah, cara menjaganya itu dengan memilih sampel yang benar-benar representatif dan mencerminkan populasi yang ingin kita teliti. Lalu juga melakukan replikasi penelitian dalam berbagai situasi dan kelompok yang berbeda, serta mengatur kondisi penelitian yang realistis agar perlakuan yang diberikan menyerupai kondisi dunia nyata. Nah, contohnya misal nih, seorang peneliti ingin menguji efektivitas metode pembelajaran berbasis proyek pada 30 siswa di kelas 10 pada suatu sekolah swasta di kota besar. Nah, jika hasilnya bagus, belum bisa langsung disimpulkan bahwa metode ini juga efektif untuk siswa di pedesaan atau di sekolah negeri. Nah, agar validitas eksternal ini kuat, peneliti perlu memilih sampel yang lebih beragam atau mengulang penelitian di berbagai jenis sekolah yang berbeda, seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu ada validitas konstruks, yang mana validitas ini untuk memastikan bahwa variabel yang kita ukur benar-benar mencerminkan konsep yang kita uji. Nah, cara menjaga validitas ini tuh dengan membuat definisi operasional yang jelas serta spesifik tentang bagaimana variabel akan diukur dan juga dianalisis serta menggunakan instrumen pengukuran yang sudah teruji validitas dan reliabilitasnya. Seperti itu. Lalu yang keempat ada validitas statistik. Nah, validitas ini tuh mengacu pada apakah analisis data yang kita lakukan sudah benar-benar secara statistik sehingga kesimpulan yang kita tarik tidak keliru atau menyesatkan. Nah, cara menjaganya yaitu dengan menggunakan ukuran sampel yang cukup besar agar hasil penelitian memiliki kekuatan statistik yang memadai untuk mendeteksi efek perlakuan serta memilih teknik analisis data yang sudah sesuai dengan jenis data dan desain yang penelitian digunakan. Nah, contohnya ini, misal seorang peneliti meneliti efektivitas metode belajar baru dengan hanya 5 orang siswa sebagai sampel. Nah, meskipun 4 dari 5 siswa tersebut nilainya meningkat, tidak bisa langsung disimpulkan bahwa metode tersebut efektif karena jumlah sampelnya terlalu kecil untuk menghasilkan kesimpulan yang valid secara statistik. Seperti itu. Nah, jadi keempat validitas ini saling melengkapi dan sama-sama penting. Jadi sebuah penelitian eksperimen ini
atau sebuah eksperimen yang bagus ini tuh harus memenuhi keempat validitas ini. Jadi harus memenuhi validitas internal, validitas eksternal, konstruksi dan juga statistik agar hasil dan kesimpulannya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah seperti itu. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri penelitian eksperimen. Kelompok kami hanya mencantumkan 3. Jadi yang pertamanya ini ada ciri-ciri adanya pengendalian. Nah, pengendalian ini merupakan upaya peneliti dalam menjaga variabel lain, tetapi tetap sama agar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dapat diamati secara jelas. Nah, tujuannya agar satu-satunya hal yang berbeda antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol hanyalah perlakuan yang diberikan sehingga apapun perbedaan hasil yang muncul bisa dipastikan berasal dari perlakuan tersebut. Nah, contohnya ini seorang peneliti ingin menguji apakah mendengarkan musik klasik saat belajar dapat meningkatkan konsentrasi siswa. Agar pengendaliannya kuat, peneliti memastikan ruang kelas kedua kelompok memiliki kondisi yang sama, pencahayaan yang sama, lalu juga suhu ruangannya yang sama, materi yang sama, dan juga durasi belajarnya yang sama. Nah, satu-satunya perbedaan hanyalah ada dan tidaknya musik klasik. Jadi di kelas A diputarkan musik klasik, sedangkan di kelas B tidak diputarkan musik klasik. Nah, jika ternyata kelompok eksperimen berada di ruang yang lebih nyaman, maka pengendaliannya sudah gagal karena kenyamanan ruangan bisa mempengaruhi konsentrasi seperti itu. Lalu ciri yang kedua yaitu adanya manipulasi. Nah, manipulasi sini adalah tindakan sengaja yang dilakukan peneliti dengan memberikan perlakuan tertentu kepada subjek penelitian untuk bisa melihat pengaruh terhadap variabel terikat. Nah, dalam penelitian pendidikan, manipulasi bisa berupa penerapan metode pembelajaran yang baru, penggunaan media tertentu, atau bahkan strategi belajar yang berbeda dari yang biasa digunakan. Oke, lalu ciri yang ketiga yaitu adanya pengamatan. Nah, pengamatan ini merupakan proses observasi untuk mengukur dan mengetahui dampak perlakuan eksperimen terhadap variabel terikat. Hasil pengamatan ini sebisa mungkin bersifat kuantitatif agar dapat dianalisis secara statistik dan menghasilkan kesimpulan yang objektif. Nah, jadi dari ketiga ciri-ciri jadi dari ketiga ciri-ciri penelitian eksperimen ini harus ada tiga-tiganya sekaligus dalam penelitian eksperimen. Nah, ketiganya ini saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka penelitian tersebut tidak bisa disebut sebagai penelitian eksperimen yang sesungguhnya. Oke, selanjutnya yaitu karakteristik penelitian desain eksperimen. Ada beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu menggunakan kontrol sebagai pembanding. Nah, kelompok kontrol di sini yaitu kelompok yang tidak mendapatkan perlakuan eksperimen dan berfungsi sebagai tolak ukur perbandingan. Tanpa kelompok kontrol, kita tidak bisa mengetahui nih apakah perubahan yang terjadi pada kelompok eksperimen memang benar-benar disebabkan oleh perlakuan yang diberikan atau bahkan dari faktor lain. Nah, contohnya ini dalam penelitian tentang efektivitas aplikasi belajar matematika, kelas A menggunakan aplikasi tersebut selama 1 bulan sebagai kelompok eksperimen. Nah, untuk kelas B, tetap belajar seperti biasa tanpa aplikasi sebagai kelompok kontrol. Lalu pada penelitian, nilai kedua kelasnya itu dibandingkan. Tanpa kelas B, untuk yang sebagai pembanding, tidak bisa diketahui apakah peningkatan nilai kelas A benar-benar
karena aplikasinya atau karena faktor lain seperti misalnya siswanya emang rajin belajar atau siswanya mengikuti les private di luar jam pelajaran seperti itu. Lalu karakteristik yang kedua ini yaitu melibatkan randomisasi. Nah, khusus karakteristik yang melibatkan randomisasi ini khususnya pada nanti kita bahas ada beberapa eksperimen. Yang pertama, nah karakter ini tuh dikhususkan untuk eksperimen through experimental design. Nah, randomisasi berarti penentuan siapa yang masuk kelompok eksperimen dan siapa yang masuk ke dalam kelompok kontrol yang dilakukan secara acak. Nah, tujuannya ini agar kedua kelompok memiliki karakteristik yang setara sejak awal sehingga perbedaan hasil di akhir penelitian benar-benar bisa dikaitkan dengan perlakuan yang diberikan seperti itu. Contohnya ini tuh kayak saat kemarin COVID kan banyak ya dokter-dokter lalu juga apoteker yang menguji vaksin baru. Nah, dari 1.000 relawan yang bersedia ikut penelitian, 500 dipilih secara acak untuk mendapatkan vaksin asli dan 500 lainnya mendapat suntikan placebo. Nah, dengan pengacakan ini, kemungkinan kedua kelompok memiliki kondisi kesehatan awal yang setara menjadi lebih besar, sehingga hasil akhirnya lebih dapat dipercaya. Gitu. Lalu karakteristik yang ketiga yaitu menekankan pada validitas internal. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, validitas internal memastikan bahwa perubahan yang terjadi pada variabel benar-benar akibat perlakuan yang diberikan, bukan dari akibat faktor lain yang tidak dikontrol oleh peneliti. Nah, contohnya ini, seorang peneliti menguji pengaruh pemberian sarapan bergizi terhadap konsentrasi belajar siswa. Nah, untuk menjaga validitas internal, peneliti memastikan bahwa selama penelitian berlangsung, tidak ada faktor lain yang berbeda antara kelompok yang sarapan dan kelompok yang tidak sarapan, seperti jam tidur malam, kondisi kesehatan, maupun kondisi ruang kelas. Nah, semua faktor tersebut harus dibuat sama agar pengaruh sarapan bisa diukur secara murni. Lalu, karakteristik yang keempat yaitu menggunakan analisis statistik untuk menguji hipotesis. Perbedaan hasil antara kelompok eksperimen dan kelompok tidak cukup hanya dilihat secara kasat mata atau berdasarkan perkiraan saja. Jadi harus diuji secara statistik untuk menentukan apakah perbedaan tersebut signifikan atau hanya terjadi secara kebetulan saja. Jadi karakteristik ini tuh biasanya digunakan untuk analisis statistik yang untuk menguji hipotesis seperti itu. Lalu karakteristik yang kelima, mengontrol variabel luas secara sistematis. Nah, variabel luar adalah semua variabel yang bukan bagian dari perlakuan, namun berpotensi mempengaruhi hasil penelitian. Semua variabel ini harus diidentifikasi dan dikendalikan secara terencana agar tidak mencemari atau mengaburkan hasil penelitian. Nah, contohnya dalam penelitian tentang pengaruh tentang pengaruh metode belajar terhadap nilai ujian, variabel luar yang perlu dikontrol antara lain adalah tingkat kecerdasan awal siswa, lalu juga latar belakang ekonomi keluarga, kehadiran di kelas, serta jam belajar di rumah. Nah, jika variabel-variabel ini dibiarkan berbeda antar kelompok tanpa dikendalikan, maka kesimpulan tentang pengaruh metode belajar tidak bisa sepenuhnya dipercaya seperti itu. Nah, dengan memiliki kelima karakteristik ini secara sekaligus, penelitian eksperimen menjadi desain penelitian yang paling kuat dan paling valid untuk membuktikan hubungan sebab
akibat secara ilmiah dibandingkan jenis penelitian lainnya. Oke, selanjutnya yaitu bentuk bentuk penelitian desain eksperimen. Jadi ada 4 bentuk. Yang pertama ada desain pra-eksperimental. Nah, desain ini menggunakan prosedur penelitian eksperimental pada umumnya, namun tidak menggunakan kelompok kontrol, karena tidak ada pembanding dan juga masih banyak variabel luar yang bisa mempengaruhi hasil penelitian tanpa bisa dikontrol. Nah, itulah mengapa desain ini dianggap paling lemah di antara keempat bentuk penelitian desain eksperimen yang ada. Nah, contohnya dari desain ini tuh yaitu misal ada seorang guru ingin mencoba metode baru mengajar membaca kepada kelas A selama 1 bulan. Lalu mengukur kemampuan membaca siswa di akhir bulan. Nah, karena tidak ada kelompok pembanding, guru tidak bisa mengetahui apakah peningkatan kemampuan membaca siswa ini benar-benar karena metode barunya atau karena memang siswa tersebut secara alami berkembang seiring berjalannya waktu seperti itu. Lalu desain yang kedua yaitu desain eksperimental sejati atau biasa terkenalnya itu true eksperimental. Nah, desain ini itu dianggap paling ideal dan paling kuat karena menggunakan randomisasi yang penuh dan memiliki kelompok kontrol yang ketat. Nah, ada tiga jenis desain kategori, yaitu pre-test, post-test, control group design, post-test only, control group design, dan Solomon for group design. Seperti yang pre-test, post-test, control group design itu seperti yang sudah kita singgung sebelumnya. Nah, untuk contoh dari desain eksperimen ini yaitu misal apa ya? Penelitian farmasi yang menguji efektivitas baru seperti yang sudah saya jelaskan tadi, seperti itu. Lalu bentuk yang ketiga ada desain kuasi eksperimental. Nah, desain ini lebih baik dari pra-eksperimental karena masih menggunakan pembanding kelompok. Namun kelemahannya ada pada randomisasi. Nah, penelitian kuasi eksperimental ini tidak menerapkan randomisasi kelompok. Sorry, bentar. Baik kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. Nah, meskipun demikian, desain ini itu justru paling banyak digunakan dalam penelitian pendidikan karena secara praktis memang sangat sulit mengacak siswa ke kelas yang berbeda. Seperti itu. Lalu, untuk yang keempat, yaitu desain faktorial. Nah, desain ini merupakan elaborasi dari true experimental design yang melibatkan 2 atau lebih variabel bebas sekaligus. Nah, istilah faktorial ini mengacu pada fakta bahwa desain tersebut melibatkan beberapa faktor, di mana setiap faktor ini memiliki 2 atau lebih tingkatan. Nah, keunggulan dari desain ini yaitu peneliti tidak hanya bisa melihat pengaruh masing-masing dari variabel bebas secara terpisah, tetapi juga bisa melihat apakah ada interaksi nih antara variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, contohnya ini tuh semisal nih uh, faktor A adalah mode pembelajaran yang terdiri dari metode diskusi kelas terbaik dan metode ceramah kelas terbaik. Sedangkan faktor B adalah kemandirian belajar yang terjadi dari tinggi dan rendah. Nah, dengan desain ini, peneliti bisa melihat nih pengaruh mode pembelajaran terhadap hasil belajar, pengaruh kemandirian belajar, dan terhadap hasil belajar. Apakah ada interaksi antara keduanya terhadap hasil belajar matematika ekonomi, seperti itu. Nah,
Jadi, keempat bentuk desain ini memiliki tingkat kekuatan yang berbeda-beda. Nah, pemilihan desain yang tepat sangat bergantung pada tujuan penelitian, kondisi peneliti di lapangan, dan juga kemampuan peneliti dalam mengontrol variabel. Nah, dalam bidang pendidikan, kuasi eksperimental paling sering dipilih karena paling realistis untuk diterapkan. Sementara faktorial dipilih ketika peneliti ingin menguji lebih dari satu variabel bebas sekaligus. Seperti itu. Oke, next. Oke, mungkin bisa dilanjutkan oleh tim. Baik, selanjutnya kelompok kami mengambil salah satu artikel yang kami analisis, di mana judul dari artikel yang kami ambil yaitu studi eksperimen model pembelajaran flipped classroom dan kemandirian belajar terhadap hasil belajar matematika ekonomi. Jadi tujuan penelitian itu sendiri yaitu untuk menguji pengaruh model flip classroom terhadap hasil belajar. Kemudian kedua, yaitu untuk menguji pengaruh kemandirian belajar terhadap hasil belajar. Kemudian yang ketiga, untuk menguji interaksi antara model pembelajaran dan kemandirian belajar. Kemudian di mana artinya yaitu peneliti tidak hanya melihat dari salah satu variabel saja, tetapi juga ada hubungan interaksi antar variabel. Kemudian untuk jenis dan desain penelitian dari artikel tersebut, di mana jenis penelitiannya ini menggunakan kuantitatif eksperimen, di mana menggunakan desain faktorial 2x2, yaitu artinya ada dua faktor yang diuji. Yang pertama ada faktor A, yaitu model pembelajaran, di mana A1 itu merupakan diskusi kelas terbalik. Kemudian kedua merupakan ceramah kelas terbalik. Kemudian ada faktor B, di mana artinya itu kemandirian belajar, di mana B1 itu merupakan tinggi, yang kemudian B2 itu merupakan rendah. Kenapa hal ini disebut dengan faktorial? Karena penelitian pada artikel tersebut itu menguji lebih dari satu variabel, satu variabel bebas dan juga melihat interaksi antara keduanya terhadap hasil belajar. Kemudian untuk tekniknya menggunakan teknik samping, di mana purposive samping antara dua kelas yaitu eksperimen dan kontrol. Kemudian instrumen yang digunakan yaitu tes uraian, di mana hasil belajar dan juga angkat skala Likert untuk menguji kemandirian belajar. Di mana penelitian ini termasuk ke dalam desain eksperimen yang kuat, karena penelitian artikel tersebut itu menguji hubungan sebab akibat secara sistematis menggunakan analisis statistik seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Next. Kemudian ada penelitian eksperimen di bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan sendiri, penelitian eksperimen itu digunakan untuk yang pertama menguji keefektifan dari metode pembelajaran, di mana hal ini digunakan untuk menguji efektivitas akan metode pembelajaran itu sendiri. Kemudian yang kedua, menguji modal atau strategi pembelajaran. Kemudian yang ketiga, menguji media pembelajaran. Dan yang terakhir, untuk mengevaluasi program pendidikan. Desain eksperimen ini sangat relevan dalam penelitian pendidikan karena memungkinkan peneliti itu untuk menarik kesimpulan kausal atau sebab akibat secara empiris. Namun dalam praktiknya seringkali penelitian ini menggunakan kuasi eksperimental design karena sulit melakukan randomisasi penuh di sekolah, misalnya pada pembagian kelas yang sudah tetap. Nah, dengan demikian penelitian eksperimen menjadi desain yang paling kuat untuk membuktikan akan efektivitas
suatu intervensi dalam pembelajaran. Next. Ya, kemudian ada langkah-langkah penelitian desain eksperimen. Di sini ada langkah umum yang berjumlah 8. Yang pertama, yaitu untuk menentukan masalah penelitian. Kemudian yang kedua, merumuskan hipotesis. Kemudian yang ketiga, menentukan populasi dan juga sampel. Yang keempat, yaitu menyusun dan menguji instrumen. Kemudian yang kelima, memberikan perlakuan atau treatment. Kemudian yang keenam yaitu mengumpulkan data-data, yang ketujuh melakukan analisis statistik, kemudian yang kedelapan yaitu kesimpulan yang menarik atau menarik kesimpulan. Nah, kemudian hipotesis dalam eksperimen itu biasanya berbentuk hipotesis komparatif atau bersifat pengaruh. Kemudian analisis statistik bisa berupa uji T, ANOVA, atau uji regresi tergantung dari desain penelitian itu sendiri. Nah, semua langkah-langkah ini harus sistematis agar validitas internal itu tetap terjaga. Langkah-langkah tersebut mengikuti prinsip metode ilmiah yang sistematis dan juga terstruktur, di mana langkah-langkah tersebut harus menunjukkan bahwa penelitian eksperimen itu bersifat sistematis dan berorientasi pada hipotesis secara ilmiah. Next. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mungkin sekiranya ada teman-teman yang ingin bertanya, bisa ditulis terlebih dahulu dan disampaikan besok ketika diskusi di kelas. Sekian dari kami, terima kasih.